bertanya kalau ada hal-hal yang dirasa kurang, supaya bisa menerapkan budaya positif di dalam kelas secara khusus dan di sekolah secara umum. Baik, untuk waktu yang ada kita akan mendengarkan paparan dari Guru Ran. Silakan. Baik, selamat siang semua. Iya. Ini kita akan pelajari tentang budaya positif. Oke, dalam budaya positif ada beberapa poin yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, fungsi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, disiplin murid, siswa atau peserta didik yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya, baik di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internalnya dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman yang biasanya berasal dari luar. Disiplin positif ini akan mengarahkan pada tujuan pendidikan nasional kita untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki 6 karakter profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Untuk yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di dalamnya itu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian pada profil selanjutnya yaitu mandiri. Pertama itu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua ada regulasi diri. Kemudian berkebinekaan global. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kemudian mampu berkomunikasi secara interkultural. Ketiga, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Kemudian ada profil bergotong royong. Dalamnya ada kolaborasi, ada kepedulian dan semangat untuk berbagi. Kemudian ada kreatif. Kreatif ini kemampuan mengasah gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis mengelola informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan terakhir mengambil keputusan. Kemudian materi selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Bagaimana manusia itu bertindak sesuai dengan motivasinya masing-masing. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau
penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian tentang keyakinan sekolah atau kelas. Jadi dalam kelas sebagai guru kita bisa membuat keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan dari murid-murid dan guru. Dari keyakinan kelas itu kita bisa berluas lagi sebagai keyakinan sekolah secara umum. Keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dalam keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Apa yang baik, apa yang disepakati untuk menggapai tujuan bersama di kelas ataupun di sekolah. Ini adalah contoh keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Contoh di sini ada keyakinan kelas. Contohnya melakukan piket sesuai dengan jadwalnya. Kemudian keyakinan sekolah ini contohnya saling menghormati perbedaan. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini bisa dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Contoh misalnya kejujuran, bertanggung jawab, percaya diri, dan lain-lain. Lanjut kepada kebutuhan dasar dari manusia. Apa sebenarnya kebutuhan dasar dari manusia? Kita masing-masing pribadi itu memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan, kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi murid itu memiliki kebutuhan dasar, dan jika terjadi kesalahan ketika mereka membuat pelanggaran, biasanya karena dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu 5 kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Selanjutnya ada kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini mencakup aspek fisiologis seperti kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian bagi murid, kebutuhan ini juga melibatkan perasaan aman dan perlindungan. Kebutuhan yang kedua ialah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia membutuhkan hubungan sosial dan rasa diterima oleh orang lain, baik itu teman-temannya di kelas ataupun guru. Guru penggerak harus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kasih sayang dan kebersamaan di dalam kelas. Idealnya seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kekuasaan dan penguasaan atau power. Kebutuhan ini terkait dengan pengakuan atau atas kemampuan dan keberhasilan. Guru dapat
Guru dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk merasa berdaya dan memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Lanjut, kebutuhan kebebasan atau freedom. Murid membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dan memilih. Guru dapat memberikan pilihan dan otonomi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kebutuhan akan kesenangan atau fun. Pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif di dalam kelas itu dapat memenuhi kebutuhan ini. Guru dapat menciptakan pengalaman belajar dalam kelas, sehingga itu pembelajaran dalam kelas itu menarik dan menghibur. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang posisi, kontrol, restitusi. Oke, sebelumnya kita lihat 5 posisi kontrol dan restitusi ini. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Biasanya kita lihat atau sering terjadi guru memposisikan diri sebagai penghukum. Apapun kesalahan muridnya langsung dihukum. Ini yang biasanya kita gagal ketika mengatasi masalah yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol dari restitusi. Dalam tabel ini kita akan melihat bagaimana posisi kontrol yang sebaiknya kita ambil sebagai guru. Ada beberapa poin di sini tentang motivasi. Yang pertama, tabel pertama kita bisa lihat ada 3 bagian. Itu yang pertama, identitas gagal, kontrol berasal dari luar murid. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol itu masih juga dari luar. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, kontrolnya berasal dari dirinya, dari diri murid tersebut. Yang pertama itu penghukum dan pembuat rasa bersalah ada di identitas gagal. Kemudian ada teman dan pemantau, identitas berhasil atau sukses. Bedanya dengan yang terakhir untuk manajer, ada di dalam motivasinya itu berasal dari diri sendiri, identitas berhasil atau sukses. Kita dapat melihat perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut, dan dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal, yang paling baik untuk diterapkan sebagai guru harus mengambil posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Di posisi kontrol restitusi, di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru mengambil posisi kontrol seperti yang saya sebutkan tadi adalah manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat kesepakatan dengan murid, mengajak murid untuk bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid itu sendiri. Kemudian ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, itu yang ada di dasar segitiga, itu yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Kemudian ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kapan segitiga restitusi dapat kita terapkan ketika kita menghadapi masalah, ketika murid melakukan kesalahan, kita dapat menerapkan segitiga restitusi ini. Namun segitiga restitusi ini dapat diterapkan juga tergantung dengan situasi dan kondisi. Bisa ketiga-tiganya diterapkan ataupun bisa beberapa tahap saja yang dilaksanakan tergantung situasi yang ada. Tapi idealnya harus diterapkan per tahap, dan 3 tahap ini harus dilakukan. Jadi yang tahap pertama itu tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi murid itu, siswa itu tidak merasa yang paling disudutkan ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu supaya kita dapat memperbaiki misalnya identitas gagal yang sudah ada dalam siswa ke identitas yang sukses, bisa memperbaiki perilaku siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam menstabilkan identitas ada beberapa hal yang kita lakukan. Ini beberapa kalimat yang guru bisa sampaikan kepada murid ketika dalam tahap menstabilkan identitas. Yang pertama, tentunya berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kalian juga sebagai murid melakukan kesalahan. Guru pun demikian, masih saja melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa. Seandainya melakukan kesalahan berat, mungkin perlakuannya akan berbeda. Tapi ketika masih dalam kontrol guru atau misalnya masih bisa ditolerir, kita bisa menerapkan segitiga restriksi. Contoh lain, misalnya kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi kita mempertanyakan identitasnya. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya ialah validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita menyadarkan murid tentang kesalahan yang sudah dilakukannya. Apakah dia sudah tahu di mana letak kesalahannya itu sendiri? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku atau tindakan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita masih ingat kebutuhan murid, 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Jadi dia melakukan kesalahan karena gagal memenuhi kebutuhan dasarnya kan. Jadi sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Lanjut. Kata-kata atau kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid ketika pada tahap validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus ada apa yang penting bagi kamu. Kemudian contoh lain, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Contohnya misalnya kasusnya dia memukul temannya. Dan tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahap menanyakan keyakinan,
dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Intrinsik maksudnya dari dalam dirinya masing-masing, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah yang sudah dibuatnya. Contoh kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Sebelumnya mungkin kita sudah membuat keyakinan sekolah kan, atau keyakinan kelas. Kita merujuk lagi ke keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Seperti itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid ketika menerapkan tahapan segitiga restitusi pada bagian validasi tindakan yang salah. Ya, lanjut. Jadi untuk budaya positif ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, terima kasih. Demikian paparan materi dari saya tentang budaya positif. Terima kasih dan selamat siang. Oke, untuk membuka pertanyaan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menanyakan Diri. ya, terima kasih lagi. Saya ingin menanyakan ini bagaimana caranya meyakinkan siswa dan guru dalam keyakinan kelas atau sekolah dalam mentaati peraturan yang telah disepakati atau dibuat. Ya, langsung jawab saja tentang pertanyaan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Bagaimana kita meyakinkan murid dan guru untuk melakukan apa yang sudah disepakati. Kembali ke masing-masing guru, tentunya sebagai guru kita harus menjadi contoh yang baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita bilang murid untuk jangan terlambat, tapi kita terlambat, tentunya tidak akan didengar atau tidak akan ditiru oleh murid. Semuanya berawal dari diri kita masing-masing dulu, dari guru, dari pribadi dari guru. Jadi keyakinan kelas itu kita harus menyebarkan budaya positif atau disiplin positif dari diri kita dulu sebagai guru. Disiplin yang pertama mungkin datang tepat waktu. Kita dapat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tentang datang tepat waktu di kelas berawal dari perilaku kita sendiri dengan datang lebih awal. Itu akan membuat siswa mencontoh apa yang baik dari kita. Kemudian untuk menerapkan keyakinan kelas itu pada murid, yang kedua mungkin memang awalnya kita akan mengalami kesulitan atau masih ada 1-2 orang siswa yang masih melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tapi melalui proses kita yakin dan dengan konsistensi yang kita lakukan dalam kelas, siswa akan seiring waktu akan melakukan apa yang sudah diyakini, asalkan itu memang sudah disepakati secara bersama dan sudah sesuai dengan nilai yang kita yakini bersama. Biasanya kalau kita membuat peraturan atau sesuatu kesepakatan di kelas hanya dari satu sisi saja, dari guru.
tanpa melihat kebutuhan dari siswa. Jadi menurut saya supaya dia dapat dilaksanakan dengan baik, siswa juga diberi tanggung jawab terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dia merasa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dalam kelas itu, dan secara keseluruhan bertanggung jawab kepada keyakinan sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari teman yang lain, teman guru yang lain? Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih karena sudah terlibat aktif dalam kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Akhirnya kita bisa melakukannya di sekolah kita. Guru-guru dapat melakukannya di dalam kelas dan bisa mencapai visi dan misi dari sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riko Dengke, guru SMP Bukit Utara. Saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan. Saya akan melanjutkan materi tentang budaya positif. Ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Jadi ini posisi kita sebagai guru. Bagaimana kita menghadapi murid, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas atau di sekolah. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Selanjutnya ada guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, mungkin Bapak Ibu guru sudah merasa di posisi mana selama ini. Selama ini ketika mengajar, ketika ada di sekolah, sudah dapat bayangan dari 5 ini sudah ada di bagian mana? Dari misalnya ada masalah di kelas, misalnya murid terlambat, murid datang terlambat. Yang mana biasanya? Yang hukum. Ada juga yang misalnya sebagai teman. Contohnya misalnya murid datang terlambat terus gurunya berkata, "Oh, kamu terlambat ya? Karena baru datang toh, sudah terlambat." "Oh, tidak apa-apa. Karena biasa dengan siswanya, biasa dengan muridnya. Oh, tidak apa-apa, masuk saja." Biasa kan ada yang begitu toh? Jadi murid merasa setara dengan guru. Jadi dia anggap sebagai teman. Guru juga bersikap seperti itu. Ada yang tidak mau tahu, pokoknya kalau terlambat. Alasan apapun tetap kamu dapat hukum. Ada juga sebagai pemantau dan manajer. Mungkin yang untuk kedua poin terakhir masih kita belum mengerti. Oke, kita lanjut ke tabel. Jadi untuk motivasi ada sudah dijelaskan tadi. Ada identitas gagal. Jadi kontrol dari luar murid. Kemudian ada identitas berhasil, sukses, kontrol juga masih dari luar. Dan identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari diri murid itu sendiri. Kemudian ada motivasi yang pertama ada menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan yang terakhir ada menghargai diri sendiri. Yang kita cari adalah yang identitas berhasil atau sukses yang kesadarannya berasal dari diri murid itu sendiri. Dari 5 posisi kontrol ini kita dapat lihat pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah atau murid merasa bersalah. Kemudian ada teman, pemantau dan manajer. Contoh aktivitas yang pertama, guru mengaudit atau
menghardik contoh kasus misalnya murid terlambat atau murid melakukan kesalahan dalam kelas. Dia langsung menghukum kamu misalnya terlambat, lari di lapangan atau membersihkan kelas, perpustakaan atau toilet seperti itu kan. Pokoknya dia terlambat, dia sudah melanggar aturan, hukumannya apa? Tapi coba teman-teman guru pikirkan lagi, apakah hukuman tersebut berhubungan dengan kesalahannya? Misalnya dia terlambat dengan hukuman membersihkan toilet, apakah ada hubungan? Sebenarnya tidak ada kan? Kecuali misalnya dalam pelajaran olahraga, dia terlambat masuk di jam pelajaran, terus disuruh lari keliling lapangan. Kalau itu kan masih berhubungan kan? Karena di dalam pelajaran PNJAS juga kan? Kalau misalnya kesalahan lain biasanya tidak berhubungan dengan hukumannya. Seperti itu. Untuk membuat orang bersalah, misalnya ada pelanggaran dari siswa, terus alasan kata-kata dari guru misalnya kamu tidak kasihan kepada ibu guru, nanti ibu guru dimarah oleh KFC, pasti siswa yang merasa bersalah kan ketika melakukan kesalahan itu. Jadi posisi guru membuat siswa merasa bersalah ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Maksudnya di sini guru dan murid sudah misalnya terbiasa berbicara di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi sudah merasa dekat. Apapun kesalahan yang dibuat oleh murid, kita masih bisa menerima seperti itu. Untuk memantau, ada menghitung dan mengukur bagaimana kesalahan dari murid. Kemudian untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari tabel ini kita dapat melihat posisi mana yang paling ideal untuk sebagai guru. Dari kelima posisi ini, menurut Bapak Ibu yang mana? Yang manajer. Untuk mengatasi permasalahan di sekolah, sebaiknya guru-guru itu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa seperti itu? Misalnya coba lihat untuk yang manajer, guru menanyakan keyakinan kelas, kenapa kamu misalnya terlambat, kenapa kamu bolos sekolah? Tanyakan dulu alasannya. Dari alasannya tersebut kita akan lihat kebutuhan dasarnya seperti apa yang dia harus penuhi. Misalnya kenapa terlambat? Mungkin karena di rumah tidak ada yang kasih bangun toh, atau mungkin dia harus cari makan untuk bertahan hidup. Kan kita sebelumnya kita tidak bertanya kenapa kamu melakukan ini. Padahal dia mungkin ada alasan untuk bertahan hidup seperti itu. Kemudian ada penguatan. Setelah kita bertanya, kita muatkan identitasnya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Andre tentang segitiga restitusi. Jadi kita harus memberikan penguatan, tidak menyudutkan anak tersebut. Dari situ kita bisa memperbaiki keadaan. Guru dan murid bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kalau terlambat, bagaimana? Bagaimana dari murid caranya supaya besok-besok, minggu depannya, dan kesempatan berikut tidak terlambat. Kalau alasannya dari dia kan, dia bisa bertanggung jawab dengan keputusannya kan. Kalau dia bilang, oh ya, nanti pertemuan berikut saya akan datang lebih pagi supaya tidak terlambat, atau saya akan beritahu orang tua saya supaya saya ke sekolah dulu baru misalnya mencari makanan seperti itu. Jadi posisi manajer sebaiknya kita mungkin akan sulit kita lakukan, tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki posisi kita ketika di sekolah. Jadi posisi kontrol yang sebaiknya diambil oleh guru yaitu manajer. Manajer ini bukan yang paling memerintah, yang paling berkuasa, tapi coba lihat misalnya manajer sebuah restoran, dia harus tahu memanage
mengelola siswanya, mengelola perasaannya, mengelola juga tingkah lakunya. Bukan hanya memerintah, jangan ini, jangan itu. Dia juga harus turun langsung merasakan bagaimana bertindak di dalam kelas, bagaimana siswa itu harus memiliki keyakinan dalam kelas, kemudian bagaimana siswa dan guru itu sendiri mencari solusi ketika ada masalah dalam kelas atau sekolah. Lanjut. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat membuat kesepakatan dengan murid, mengajak murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar bisa menemukan solusi dari permasalahan seperti yang saya bilang tadi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri supaya dia bisa mengulang tindakan dan perilakunya di dalam kelas atau sekolah, sehingga dapat tercipta identitas positif bagi murid itu sendiri. Dia merasa bisa menjadi orang yang lebih baik, murid yang lebih baik ketika kita memberikan kepercayaan kepada murid itu. Oke, untuk materi selanjutnya akan diberikan oleh kita sudah tanya juga, kenapa sampai ini tidak makan saat sarapan pagi? Mereka bilang, Pak Guru, saya ini sudah 3 bulan, orang tua saya ada di Timina Buah. Ya, ada yang jawab begitu. Ini kasus yang ada. Ya, siapa tahu ada solusinya atau bagaimana. Ya mudah-mudahan seperti janji Pak Prabowo pada saat kampanye, ya, mudah-mudahan ada makan gratis, mudah-mudahan. Dan saya kira pasti itu masuk di dana bos. Ya, kalau pukul utama pasti itu bisa terjawab. Tapi kalau kita tergantung juga kembali sama pimpinan. Ya, itu saja. Pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Kasusnya cukup lama. Ada lagi? Bapak Ibu? Gimana? Oh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Febriani. Ada pun yang ingin saya tanyakan di sini. Di sini di sekolah sering kita menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan berulang. Kita sebagai guru sudah melakukan berbagai cara sehingga anak itu berhenti melakukan kesalahan itu, tetapi mereka tetap melakukan. Jadi cara apa yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak itu berhenti melakukan kesalahan tersebut? Terima kasih. Ada lagi? Dua dulu ya. Baik, terima kasih untuk diskusi yang kita jalin hari ini. Pertanyaan yang pertama ini mengenai kebutuhan dasar. Jadi memahami kalau memang dia lapar kan kita tidak bisa intervensi, melainkan kita kasih makan. Yang pertama, dalam hal mencarikan solusi ya, kalau memang di rumahnya dia tidak ada orang tua yang jelas memang begitu, pasti dia akan kesulitan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran karena berangkat dari sekolah, dia berangkat dari rumah dia tidak makan. Nah, barangkali kita bisa tawarkan, bisa juga pulang tapi ada tambahan pelajaran dalam rangka menyeimbangkan materi yang dia pulang cepat karena lapar. Kan kasihan sampai dia juga masih memasak kalau tidak ada orang. Tapi setelah makan dia harus makan juga materi yang ditambahkan untuk supaya seimbang di kelas. Saya pikir untuk dari saya demikian, nanti akan dilengkapi oleh teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit dari pernyataan
jenazah. Jadi ketika memang masalahnya seperti ini, mungkin solusi yang bisa diberikan seperti yang disampaikan Pak Roy tadi, kita bisa memberikan materi di luar jam pembelajaran reguler. Jadi anak tersebut bisa kita akomodir. Kalau misalnya satu saja yang kita izin, kemudian yang lain angkat tangan semua dengan alasan yang sama, itu kita bisa tanya kembali dulu satu persatu personalnya. Apakah dia memang hanya ikut-ikutan atau memang kejadian seperti itu, memang dia lapar juga. Karena kita tahu di sekolah kita, khususnya kami di SMP Komoda Utara itu tidak ada yang namanya kantin. Jadi anak-anak itu ketika dia lapar dia jadi memang harus pulang. Dan sebelum sekolah juga pindah itu jarak dari sekolah ke rumah itu agak jauh. Jadi biasa mereka kalau minta izin pulang sudah tidak kembali. Nah ini yang ingin kita atasi, yaitu dengan cara seperti tadi. Anak-anak yang melakukan hal seperti ini kita bisa akomodir dengan pembelajaran tambahan. Misalnya di sore hari kita bisa panggil atau kita bisa mencarikan waktu-waktu tertentu sehingga kebutuhan anak ini bisa terpenuhi dan bisa dia mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin ada tanggapan dari Pak Sanchez atau ada teman-teman di sini Bapak Ibu yang bisa membantu memberikan solusi. Iya, karena kan kalau kami di Komoda Utara, SMP Komoda Utara itu setiap sore setiap sore juga sih 3 kali dalam seminggu itu kita memberikan pembelajaran tambahan kalau sore hari. Jadi kita panggil anak-anak setiap jam 4 itu mereka datang ke sekolah. Namun ya kita sudah memberikan seperti itu, tapi anak-anak juga kadang tidak datang karena sesuatu dan lain hal. Jadi kita sebagai guru itu bagaimana kita men-trigger anak-anak supaya dia memiliki kesadaran diri, kesadaran dalam dirinya bahwa belajar itu penting. Itu dulu yang pertama sih. Karena tanpa kesadaran diri, walaupun kita sudah memberikan begitu banyak cara, begitu banyak solusi, tapi kalau dia tidak tersentuh hatinya, itu akan sulit untuk dia menyadari sendiri. Jadi akan tetap dia jadikan alasan-alasan saja. Jadi selain perlu tadi kebutuhan alasannya juga diberikan arahan-arahan supaya dia bisa menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Ya, makasih atas kesempatan. Dan kita akan coba lagi. Ya, karena kita sudah coba datang saja untuk les gratis sih, tidak bayar. Tapi mereka tidak hanya 1-2 orang yang datang. Apalagi kalau kurang tapas, umpamanya kurang tapas, itu sebenarnya tidak dapat lagi sore. Kecuali kita pakai ancaman. Sedangkan tadi budaya positif tidak boleh. Tidak boleh maksudnya tidak boleh untuk mengancam siswa dan kita jadi manajer tadi itu. Ya, yang saya tangkap dari materi yang sudah dibawakan. Terima kasih. Sepertinya ini tambahan dari Bapak begini. Untuk yang alasan itu sebenarnya tidak tepat itu. Ya semua siswa di semua sekolah itu. Kalau satu sekolah terus mau membagi ke semua sekolah, pasti pesan sekolah itu kan lakukan itu tidak boleh. Siswa yang lakukan salah itu tidak boleh punya mal, saya harus guru yang punya mal, guru tegas. Jadi ya kalau seperti itu tidak boleh. Nanti pengaruh yang lain dari kelas sama lakukan saya harus lakukan begini. Beda ke kelas yang sama lakukan itu tidak boleh. Guru keras tidak boleh ikut yang siswa pengaruh. Alasannya Pak datang apa? Kalau lapar saya juga datang apa? Apalagi yang Bapak Ibu guru yang dari luar yang datang mana di sini yang masuk ada sama saja apa? Tidak boleh itu bikin terus kalau hari ini saya terus teman sama itu tidak boleh. Tidak boleh apa-apa. Jadi ada pengaruhnya. Kalau kita kasih kesempatan buat itu.
Terus saya cuma lapar ini. Jadi tidak boleh tidak semua itu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Banyak tipsnya bela kami ya. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu, budaya positif yang pertama memperbaiki dulu kualitas diri. Tidak harus serta merta apa yang diserap hari ini harus kita terapkan karena lingkungan belajarnya berbeda. Jadi kita harus memahami dulu lingkungan belajar kita. Kemudian tadi mengenai budaya positif. Budaya positif sekali lagi dalam rangka perbaikan kualitas penanganan siswa. Karena di Merdeka Belajar bagaimana caranya bisa mengantar siswa pada selamat dan bahagia. Nah, bagaimana kita luruskan manusianya kalau tidak selamat secara moralnya, mentalnya tidak selamat. Sehingga kan kita dikasih penguatan untuk guru bagaimana caranya memerdekakan mentalnya, memahami keseluruhan mental anak sebelum kita keluarkan dan melanjutkan. Nanti di sekolah-sekolah lanjutan, nah ini anak menggoda ini, makanya mentalnya begitu, terbawa-bawa gitu. Sehingga itu sudah bagaimana kita bisa mengadopsi budaya positif supaya dapat prestasi. Oh ini anak menggoda, bukan dapat kasus ini anak menggoda, kita yang rusak yang menggoda. Baik, pertanyaan yang kedua, kesalahan yang berulang. Tapi ini masih agak umum karena saya tidak tahu kesalahan yang mana ya. Kalau kesalahannya masih berulang, berarti penanganannya kebutuhan dasarnya belum kita bisa penuhi. Kalau dia misalkan bolos, ada 2 orang bolos, yang satu alasannya dia cuma senang-senang saja, yang satu alasannya dia malas dengan mata pelajaran yang ada. Jadi ada 2 orang dengan satu kasus bolos, tapi kebutuhan dasarnya berbeda. Satu untuk kesenangan, satu karena dia malas belajar. Jadi ibu kasus yang kalau dispesifikasi supaya bisa dijawab kesalahan yang berulang itu seperti apa supaya penanganannya kita melihat kebutuhan dasarnya apa supaya jelas. Maka harus kita tanyakan personal. Gimana? Bolos itu untuk apa? Kalau cuma ikut-ikutan teman kan untuk senang-senang berarti itu ikut dengan teman ini semua. Kalau dia bolos karena lapar atau tadi dia mau tidak senang dengan pelajaran kan itu juga bisa jadi alasan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Kita kan kebiasaan di sini anak-anak, bukan kebiasaan dulu ya, kebiasaan anak-anak itu biasanya hari Senin itu mereka yang datang itu lumayan banyak. Kemudian hari Selasa mulai berkurang sampai hari Sabtu tinggal mungkin berapa persen. Dan itu setiap apel pagi itu sering kita sampaikan. Usahakan jangan seperti itu, yang seperti itu. Tapi setiap minggu berulang terus. Jadi bagaimana solusinya kira-kira kalau kita dapat masalah seperti ini? Oke, terima kasih. Saya ingin menghadapi kasus seperti yang berhadapi. Mungkin karena penyampaiannya secara keseluruhan satu kelas, mungkin jadi ya yang datang pertama sudah tidak dengar, yang kedua lagi sudah tidak dengar, kemudian dia punya alasan-alasan mungkin berbeda-beda kan? Dan ketika kita memberikan penguatan atau memberikan larangan, jangan misalnya tetap hari ini Senin sampai Sabtu tetap hadir, tapi kita tidak menanyakan secara pribadi. Nah, mereka itu karena kita belum melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Sebaiknya saya anjurkan untuk pertama melakukan keyakinan kelas dulu, baru ke keyakinan sekolah yang lebih besar. Kalau di kelas sudah ada, sebenarnya istilahnya keyakinan kelas, bukan aturan, bukan aturan, bukan sanksi. Kalau keyakinan kelas bedanya dengan aturan, keyakinan kelas itu kita libatkan murid untuk melakukan kesepakatan. Jadi bukan
istilahnya sanksi. Kalau sanksi seperti yang saya sudah contohkan, itu kadang berbeda dengan kesalahan dan hukumannya, sanksinya. Misalnya terlambat, sanksinya cuci WC. Misalnya tidak datang sekolah, besoknya bersihkan halaman. Sebenarnya itu tidak berhubungan kan? Kalau kita bisa membuat keyakinan kelas dulu, misalnya keyakinan kelas yang disepakati, datang tepat waktu. Ada beberapa peraturan atau ada beberapa langkah ketika kita membuat keyakinan kelas. Pertama, harus kita libatkan siswa. Dari siswa dulu kita tampung apa yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Supaya karena dari mereka, jadi mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya kan. Misalnya harus datang setiap hari untuk mengikuti pelajaran. Jadi dari mereka sendiri. Kalau hanya kita bilang harus datang setiap hari untuk sekolah, kemungkinan besar mereka akan melanggar, membuat kesalahan itu dan berulang terus sampai kita tahu penyebabnya. Kalau kita berikan tanggung jawab ke murid atau siswa, mereka akan merasa ada bagian dari mereka yang harus mereka penuhi. Jadi bertanggung jawab terhadap kesepakatan atau keyakinan bersama. Itu yang paling penting, itu keyakinan kelas. Contoh yang keyakinan kelas seperti ini. Yang pertama, hadir tepat waktu dan memakai seragam. Itu disepakati dalam kelas. Dari misalnya ke-6 keyakinan kelas yang sudah disepakati, itu murid harus memahami kenapa ada keyakinan itu, supaya disiplin, apakah supaya mereka bertanggung jawab. Itu nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas. Dan kata-kata yang di keyakinan kelas ini harus dalam bentuk positif. Kalau guru bahasa Indonesia mungkin tahu ya, harus dalam kalimat positif. Kenapa harus dalam kalimat positif? Jadi siswa itu akan membedakan dengan peraturan. Misalnya kalau kalimat negatifnya jangan buang sampah sembarangan. Berarti positifnya buang sampah pada tempatnya. Selama ini kan kita cuma buat peraturan jangan buang sampah sembarangan, jangan terlambat, jangan bolos, jangan. Akhirnya mungkin murid merasa tertekan dengan peraturan itu dan merasa ketika melakukan kesalahan dia hanya semuanya ada di dia, maksudnya dia bertanggung jawab sepenuhnya, tapi dia merasa itu hanya untuk mengikuti peraturan, itu hanya untuk menyenangkan guru, tapi harusnya nilai yang dari dalam dirinya itu tercermin dalam keyakinan kelas.